Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita cintai tentunya guru kita Ustaz Ja'far Al-Jufri, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Para orang tua, para asatidz yang datang pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin wal hadirat, terkhusus para anak-anak didik yang mudah-mudahan dengan beradanya kalian di tempat ini menjadikan tempat ini ditambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang sangat singkat ini menjelang maghrib menuju ke isya, itu adalah waktu-waktu ijabah. Dikatakan al-kanas kullu kunus ma bainal maghrib wal isya'in. Simpanan mutiara Allah letakkan antara maghrib dengan isya. Jadi waktu maghrib sampai ke isya itu ada simpanan mutiara Allah, dan akan diberikan bagi mereka-mereka yang khusus menjaganya. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu tersebut, karena di dalamnya ada waktu-waktu ijabah. Ketika kita berdoa, doa kita pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga harapan-harapan kita tentunya pasti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlunya perkumpulan-perkumpulan seperti ini agar supaya kita betul-betul berada di tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, dan insyaallah akan melahirkan amaliyah-amaliyah yang baik yang bisa menyebabkan kita diselamatkan daripada ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga di hari kemudian. Kalau berbicara tentang perkumpulan, kenapa harus diadakan perkumpulan? Karena dalam perkumpulan tersebut pasti ada salah satu hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Pasti ada dalam satu perkumpulan tersebut hamba Allah yang mungkin dalam zahirnya pandangan manusia dia biasa, akan tetapi di hadapan Allah dia sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai manusia ini membutuhkan yang namanya rahmat. Tadi Ustaz Ja'far mengatakan bahwasanya apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Amal kita sedikit, sosialisasi kita mungkin sedikit. Kita berkunjung ke masjid nunggu diundang dulu baru datang. Kenapa saya katakan diundang dulu? Begitu azan baru datang, itu pun kalau datang. Berapa banyak masih saudara-saudara kita yang dikumandangkan azan mereka sibuk di jalan sana. Mereka sibuk dengan urusan dunianya. Tidak seperti orang-orang dulu, salaf kita dulu. Mereka atur waktunya, walaupun mereka kerja, tapi setengah jam sebelum azan mereka sudah berada di masjid. Kita azan sudah, qomat sudah, masih di jalan kena macet, masih di jalan kena meeting dan lain sebagainya. Apakah ini yang perlu kita banggakan di hadapan Allah? Kalau yang ibadah 500 tahun saja itu tidak dipandang oleh Allah, lalu bagaimana dengan ibadahnya kita? Maka jalan yang terbaik adalah perkumpulan semacam ini. Saya kasih gambaran contoh. Dulu pernah di kota Mekah
Mudah-mudahan yang ada di sini bisa berada di kota Mekah, insyaallah, amin. Bisa berangkat ibadah haji dan umrah, bisa sholat di depan Ka'bah, amin ya rabbal. Salah satu contoh, seorang ulama besar yang terkenal yang bernama Al-Imam Abdullah Al-Mubarak. Hafalin ya namanya. Siapa namanya? Al-Imam Abdullah Al-Mubarak. Sekali lagi, siapa? Al-Imam Abdullah, tulis nih. Beliau seorang ulama besar, beliau seorang ahli hadis. Beliau terkenal, kalau kita baca kitab-kitab salaf itu banyak sekali hikayat-hikayat beliau. Waktu itu kebetulan beliau berada di kota Mekah. Dan saat itu di kota Mekah sedang terjadi kemarau yang sangat-sangat panjang, sehingga menyebabkan ya, kalau di Mekah itu, saya pernah berada di kota Mekah, itu di musim kemarau itu Masya Allah panasnya Pak, nggak bisa diakal-akalin tuh. Waktu itu kita berkunjung ke Rusaifah, salah satu tempatnya Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu an. Kita berkunjung ke anaknya Said Ahmad, ada majlis di situ di Rusaifah. Waktu kita masuk, kebetulan musim panas kemarau. Habis makan, kita mau cuci tangan, masuklah ke wastafel itu. Pas saya buka kerannya itu panas gitu tangan saya. Dalam hati saya nih, karena kita orang Indonesia nih suka begitu ya, suka mengira-ngira gitu ya. Hebat orang Mekah ya. Cuci tangannya juga ada air panasnya, hot water ya. Maka yang belajar di sana bilang, lah Habib, katanya ini bukan hot water, bukan air panas, memang musim kemarau katanya. Masya Allah, musim kemarau, kerannya itu panas. Lalu bagaimana di zaman-zaman terdahulu, di zaman sekarang yang ada AC-nya enak, masih enak ya, Masjidil Haram itu enak banget. Zaman dulu kalau musim kemarau nggak hujan-hujan, luar biasa panasnya. Maka kebetulan saat itu ada Imam Abdullah Al-Mubarak juga di situ, berada di kota Mekah. Mereka orang-orang Mekah kalau terjadi kemarau panjang, mereka itu melaksanakan salat istisqa. Di mana? Di Jabal Rahmah sana. Dan ketika itu yang salat bukan orang biasa. Yang sholat Imam Masjidil Haram, yang sholat para ulama-ulamanya dengan pakaian-pakaian mewahnya, dengan pakaian megahnya, seorang ulama. Kumpul semua yang ada di Mekah. Habis sholat Jumat, mereka berbondong-bondong ke Jabal Rahmah. Sholat istisqa sunat diimami oleh para ulama. Ulamanya ada, umaroknya ada, orang biasanya ada, rame-rame sholat. Habis sholat Jumat, ke sana mereka. Pulang, ya di Arafah, maksudnya di Arafah. Pulang, bukan turun hujan, makin panas. Terbayang nggak? Yang berada di situ para ulama-ulama besar, imam-imam Masjidil Haram, ya, rakyat-rakyat yang ada di sana kumpul jadi satu, minta sama Allah agar diturunkan hujan. Yang ada bukan hujan, makin panas. Kalau para ulama yang berkumpul minta sama Allah, itu pun doanya nggak dijawab oleh Allah, lalu bagaimana dengan kita ini? Yang hampir setiap hari melaksanakan maksiat, yang hampir setiap hari mata kita memandang yang haram, terbuka dalam handphone langsung melihat yang haram. Ini para ulama berkumpul, dan termasuk di situ ada Imam Abdullah Al-Mubarak. Tapi orang Mekah nggak frustasi mereka. Ya udah, Jumat ini nggak turun hujan, kita Jumat depan mereka sholat lagi di Arafah, berjamaah istisqanya itu, sholat sunnahnya itu. Ketika mereka sholat, Al-Imam Abdullah Mubarak ada di situ juga. Yang diperhatikan para ulama-ulamanya, para umara-umaranya, orang-orang hebat, semuanya ada di situ. Profesor, doktor, al-muhaddis, al-hafidh, ada semua di situ. Dengan pakaian-pakaian mereka ada sholat. Termasuk di situ ada Imam Abdullah Mubarak dan para imam-imam yang lain ikut sholat itu. Nah, di satu sisi Al-Imam Abdullah Mubarak memperhatikan ada satu orang yang kelihatan biasa, pakaiannya biasa, bajunya lecek, kucel, nggak ada mulianya di hadapan manusia. Dia diremehkan orang, tapi dia ikut sholat nih orang. Ini orang ikut sholat, persis diperhatikan oleh Imam Al-Mubarak. Beliau ini sujud nih orang. Nggak ada satupun yang memperhatikan orang ini, tapi orang ini dia sujud, dia ibadah juga, dia ikut sholat. Ketika dia sujud, dia bermunajah kepada Allah. Sedikit doanya nggak panjang, nggak seperti mereka. Yang doanya Rabbana zalamna, Rabbana taqabbal minna, terus Rabbana nggak habis-habis sampai Rabbana atina.
Beliau doanya pendek, singkat. Apa doanya? Perhatikan ini. Doanya ketika sujud, ya Allah, kata dia, aku tidak akan bangkit dari sujud ini sebelum kau turunkan hujan. Itu aja doanya. Sementara di sana para ulama minal kubar, ulama-ulama besar, ya, para imam, a'immah, para al-muhaddis, para al-hafidh kumpul. Mereka dengan tangisannya berdoa minta hujan, enggak diturunkan hujan. Tapi sementara ada orang biasa yang pakaiannya lecek, kucel, kotor, kelihatan hitamnya dan lain sebagainya, enggak dianggap sama manusia. Ketika dia sujud, diperhatikan oleh Imam Abdul Mubarak saat dia berdoa, ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud ini sebelum kau turunkan hujan. Habis ngomong begitu, hujan. Tertarik Al-Imam Abdullah Al-Mubarak, siapa orang ini? Dalam pandangan zahir manusia dia biasa, tapi doanya langsung diijabah. Maka kita perlu menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mana kita tahu ada di antara perkumpulan ini ada orang-orang yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia ini kan melihatnya dari segi zahir. Kita ini kan kalau melihat seseorang itu zahirnya, kalau pakainya rapi, bersih, wah ini orang baik. Belum tentu, Pak. Orang baik itu enggak menjamin pakaiannya rapi. Karena yang dilihat sama Allah bukan pakaiannya, bukan casingnya. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah. Mungkin sementara ini hubungan kita dengan Allah baik kalau dalam majlis atau dalam masjid. Saya yakin semuanya kita ini sedang berhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kita keluar dari sini enggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang lalai. Lanjut cerita tadi, Al-Imam Abdullah Al-Mubarak, dia ikutin orang tadi. Hujan, bubar sudah, hujan. Harapan mereka bertahun-tahun doa baru diijabah. Mungkin yang di depan sana menganggap ini doa-doa para a'immah, doa-doa para minal kubar, doa-doa para al-hafidh, ya, al-muhaddis. Tapi sementara yang diijabah doa itu adalah orang yang hina di hadapan manusia. Diikutin sama Al-Imam Abdullah Mubarak, pulang ternyata orang ini masuk dalam suatu tempat di mana tempat tersebut adalah tempat perjualbelikan budak. Jadi ternyata ini orang budak. Zaman dulu masih ada jual beli manusia namanya budak. Maka beliau tahu berarti ini orang tinggal besok dia kumpulkan uang, dia ambil duitnya, dia mau merdekakan budak ini. Karena dia tahu ini bukan budak biasa, tapi ini adalah budak yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dia ke tempat budak itu besok. Ditawarkan sama yang punya budak. Wahai tuan, ada apa engkau ke sini? Saya mau beli budak. Dikeluarkan 30 budak yang bagus-bagus, yang kuat-kuat. Ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Diperhatikan satu persatu, kata Al-Imam Abdullah Mubarak mengatakan, "Oh, enggak ada nih. Yang saya lihat kemarin. Ada lagi enggak stok yang lain?" "Ada stok, tapi ini kau pasti enggak mau." "Kenapa?" "Malas orangnya. Pemalu. Enggak rajin. Kalau yang 30 ini rajin-rajin nih. Nggak akan kecewa kalau kau beli. Tapi yang satu ini, manusia yang satu ini pemalu, males, kaslan, udah nggak enak untuk dibuat kerja. Coba keluarkan," kata beliau. Pas dikeluarkan benar, ternyata yang doa kemarin yang bisa menurunkan hujan. "Ini berapa ini?" kata beliau. "Oh, sebetulnya saya mau jual 20 dirham, tapi karena engkau mau beli, aku kasih bonus 10 dirham saja." Subhanallah, nggak ada harganya manusia ini. Hanya dengan harga 10 dirham. Tetapi dalam pandangan zahir manusia, dia adalah orang yang paling hina, nggak ada harganya, 10 dirham saja. Tapi doanya minta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayar sama Imam Allah berapa? Bukan 10, dibayar 27 dirham. Nih buat ente. Dibawa pulang. Maka orang ini mengatakan, "Wahai Tuhan, kenapa Anda beli saya? Engkau kan tahu saya ini pemalas, pemalu." "Tidak. Aku mau beli engkau ini untuk menjadikan engkau Tuhan, aku hamba," katanya. "Hamba sahaya, budak." Diceritakan kenapa. Beliau mengatakan kemarin begini. Maka menangislah budak tadi. "Engkau melihat?" "Iya, aku melihat. Makanya aku ingin engkau itu mengajarkan kepada aku." "Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu?" "Apa?" "Merdekakan aku." "Hari ini kau merdeka," kata Imam Allah. Merdekalah orang tadi. Kemudian dia minta izin salat. Salat, begitu dia salat dia bermunajah, "Ya Allah, aku telah berjanji bersamamu ya Allah untuk menutup rahasia ini selama 30 tahun. Ternyata ini orang adalah hamba yang ahli ibadah. Kerjanya ibadah sama Allah.
Makanya kalau kita lihat sejarah, kita punya pahlawan-pahlawan terdahulu, para aulia-aulia kita di Indonesia, mereka masuk ke dalam goa. Kenapa? Bukan menjauhkan dari manusia, tetapi mereka hendak beribadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh manusia. Kalau kita saat ini beribadah menampakkan di depan manusia, tapi sementara mereka beribadah itu betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang budak ini 30 tahun dia beribadah sama Allah, enggak ada yang tahu. Hari-harinya ibadah sama Allah. Ya Allah, sesuai dengan perjanjian kita, kalau ada yang tahu tentang diriku hari ini, maka untuk apa aku hidup di dunia lagi? Dicabutlah orang tersebut, meninggal dunia habis doa itu. Maka dimakamkan oleh Imam Abdullah Al-Mubarak. Ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau selalu berziarah kepada orang ini. Ternyata dalam kisah yang kita perhatikan ini, ada di antara kita ya, yang mungkin dalam zahir pandangan kita biasa, tetapi ketika dia mengangkatkan doa atau mengaminkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah berkumpul. Perkumpulan seperti ini akan membawa kita menjadi orang yang baik. Perkumpulan seperti ini insyaallah akan mendidik kita dan merubah keadaan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, adik-adik sekalian, persiapkanlah. Kalian masih kecil, jangan jauh-jauh dari majalisil ilm, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan jauh-jauh dari guru. InsyaAllah kalian akan berada dalam masa yang lebih hebat dari sekarang ini. Kalau sekarang ini kita lihat ya, masa keadaan yang sangat serba darurat, di mana-mana orang bisa bermaksiat, tidak malu lagi mereka bermaksiat. Kalau zaman dulu salaman saja sama perempuan masih malu-malu. Kalau sekarang bukan hanya salaman, ya, cium pipi kanan kiri pun udah gak malu lagi, laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya perubahan yang sangat cepat. Maka dari itu harus dari sekarang kita pegangkan mereka-mereka ini akidah yang benar, akidah yang tepat, keyakinan yang kuat, dan jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan hadis. InsyaAllah kita doakan anak-anak didik yang ada di sini menjadi anak didik yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan perjalanan ataupun perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita, Bapak Ibu yang ada di sini, kehidupan ini bersifat sementara. Kalau kita mau bangga dengan amaliyah, mungkin amal kita tidak ada, tapi setidaknya ayo kita persiapkan menuju keselamatan di dunia dan akhirat ini dengan 4 perkara. Silakan ditulis ya. Supaya kita berada dalam rahmat Allah, supaya kita berada dalam ridha Allah, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, supaya kita ini aman di alam barzah. Ini yang paling penting. Karena kalau kita perhatikan, yang kita pakai sekarang ini baju palsu ini. Rumah yang kita tempati adalah rumah palsu. Baju yang asli adalah warnanya putih, Pak. Siap pakai baju yang warna putih, siap? Siap ya? Nanti coba pakai ya. Jadi pocongnya. Itulah baju kita. Baju asli kita adalah baju kain kafan. Itu baju asli kita. Akan kita pakai baju itu. Dan tidak akan diganti-ganti sampai hari kiamat. Kalau baju yang sekarang kita pakai ini adalah baju yang palsu, hanya untuk memperindah diri kita saja, untuk memperindah di depan manusia. Kemudian rumah yang kita bangun dengan hebat, dengan luas, dengan bagus, itu juga rumah yang akan kita tinggalkan. Rumah yang asli kita adalah rumah masa depan yang ukurannya tidak panjang, hanya 2x1, yaitu alam barzah. Maka sebelum kita masuk ke dalam rumah tersebut, harus kita persiapkan agar kita punya bekal, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Apa saja sih yang harus kita pegang? Apa saja sih yang harus kita siapkan untuk menuju yang namanya keselamatan dunia akhirat? Yang pertama, tulis, yang paling penting adalah jaga sholat 5 waktu. Ini yang paling penting. Sebab yang pertama kali ditanya sama Allah bukan amaliyah yang lain, tetapi tentang perkara sholat. Di dalam Al-Quran Allah mengancam, fawailul lil musallin, celakalah mereka-mereka yang salat. Siapa saja? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang lalai di dalam salatnya. Makanya para ulama-ulama kita dulu kalau mereka mau salat, itu mereka gabungkan antara salat zahir dan salat batin. Kalau sekarang kita hanya bisa melaksanakan salat zahir, takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar, Sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Tapi kalau mereka tidak, semuanya mereka kaji dengan baik, dengan tepat.
wudunya dengan wudu yang bersih yang hebat, istinjanya dengan istinja yang bersih dan bagus, dan mereka betul-betul menjaga. Tapi zaman sekarang kita bisa lihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah diundang dalam satu masjid besar, masjid agung. Ini pengalaman saya, pernah ketika saya hendak ke toilet, minta izin sama pengurus, bolehkah saya sebelum masuk masjid saya mau ke toilet? Boleh Habib, tapi tempat toilet khusus buat imam lagi ada perbaikan. Terus gimana? Ikut yang umum. Ya udah, nggak apa-apa, kita ikut yang umum. Begitu masuk tempat yang umum, ini masjid raya, masjid besar ya, tapi saya tidak mau sebutkan di mana tempatnya. Begitu kita masuk, itu disiapkan toilet, kencingnya berdiri semua. Yang tertutup hanya beberapa pintu saja, yang lainnya itu berdiri semua. Jadi umat Islam yang laki-laki kencingnya berdiri semua, disiapkan di masjid. Ini ide dari siapa ini? Ini menentang daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa orang yang ikut umrah dengan saya begitu juga, kencingnya berdiri, pakai ihram. Masya Allah. Yang namanya kalau kencing berdiri, sehebat apapun dia menjaga, pasti terkena najis. Kalau najis tersebut terkena di badannya, atau terkena di bajunya, atau terkena di sarungnya, dia masuk ke dalam masjid, masjid ini suci, dia kotori masjid ini, maka dia termasuk orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan kenapa alam dunia ini, khususnya negeri kita Indonesia ini, gak beres-beres nih wabah penyakit. Mungkin seperti itu, karena kita tidak bersih-bersih di dalam masjid. Kita tidak mempersiapkan betul untuk beribadah kepada Allah. Mereka salafun saleh dulu begitu Pak. Al-Imam Ali ketika beliau wudu, habis wudu gemetar. Asfara launuhu wa taghayyar haluh. Gemetar. Ketika ditanya Imam Ali, kenapa setiap habis wudu mau salat engkau gemetar? Ada apa? Tahukah kalian siapa yang akan kita hadapi? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita menghadapi pimpinan, kita dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bagus, ya, dilihat sama pimpinan. Kata Imam Ali, ini Allah yang menciptakan kita, Allah segala-galanya. Seperti itulah keadaan mereka. Bahkan salaf kita dulu ada yang salah satu dari mereka ketika takbir Allah, enggak jadi, diulang nih. Allah, batal lagi. Sampai yang di belakang bilang, kenapa sih kamu was-was ya? Dia katakan, saya bukan was-was, karena Ka'bah belum nampak di hadapan saya, belum bisa saya takbir. Seperti itulah mereka. Saking hebatnya mereka, harus nampak dulu Ka'bah, Allahu Akbar, baru bisa masuk dalam sholat. Kalau kita tidak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam rukuk, kita rukuk, Allahu Akbar, ya Allah, itu ternyata uang ada di dalam dompet sono. Wah, kan mikirnya begitu. Kadang dalam satu sholat saja nih, 3 rakaat sholat maghrib, kita ngitung gaji. Wah, gaji bulan ini dikurangin, Allahu Akbar. Nanti gimana ya bayar listrik? Sami Allah liman hamidah. Wah, kayaknya sholat begitu kalau kita. Ini yang harus kita perhatikan ya. Maka kita sholat berjamaah, rapikan sholat 5 waktu kita dengan bacaan yang benar, dengan khuturul qulub, dengan khusyuknya. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Bagi mereka-mereka yang menjaga sholat, pasti mereka adalah orang yang baik. Sebab apa? Dijamin sama Allah, inna sholah tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Maka adik-adik, jagalah salat kalian. Jangan seperti saya pernah salat Jumat di dalam satu tempat, karena waktu itu saya terlambat, jadi salatnya di belakang. Pas dengerin khutbah, di samping saya ada anak-anak SMP kayaknya kalau tidak salah, SMP atau SMA, salat Jumat juga. Tapi mereka bukan dengerin khutbah, mereka main game. Ini udah terjadi Pak. Kita nggak cerita basa-basi, kita nggak cerita ngomong kosong. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Di samping saya anak-anak main game. Saya nggak tahu main game apa. Yang jelas dia main game. Satu barisan tuh, semuanya main game. Khotib sedang naik di mimbar. Ya Allah, akhir zaman sekarang. Ini salah siapa? Jangan salahkan gamenya, jangan salahkan HP-nya, salahkan orang tuanya. Kenapa memfasilitasi anaknya? Ini yang perlu disalahkan. Mestinya disesuaikan waktunya, mestinya disesuaikan nasihat-nasihatnya. Silahkan kau pegang HP, tapi jaga waktu. Dalam masjid main game. Ini yang dimaksud dengan akhir zaman. Maka dari itu, ayo kita jaga betul-betul ya. Jagalah salat 5 waktu. Insya Allah dengan begitu Allah akan jaga kita. Dijaga dari sifat-sifat yang tidak baik, sehingga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang berhak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita berharap mudah-mudahan salat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang mesti kita jaga, kita pegang, kita jadikan pedoman adalah qiraatul Quran. Ini yang paling penting nih, membaca Al-Quran. Sering saya sampaikan, orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang selamat. Bahkan dikatakan yang bisa memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Selain syafaat dari Nabi, yang bisa memberikan keselamatan kita di alam barzah dan nanti juga di hari kiamat itu adalah Al-Quran. Saya kasih contoh ya. Contoh, seorang ulama takziah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan satu hikayat. Ada seorang ulama dia takziah sama orang yang sudah meninggal. Itu takziah. Begitu sampai di tempat itu, sampai di tempat orang mayit tadi lagi duduk, biasanya mereka kalau takziah ada yang baca Quran, ada yang tahlil, ya macam-macam. Ada yang berdoa. Jadi karena ulama bersama rombongannya ini masuk ke tempat mayit tadi, tiba-tiba subhanallah, mayit ini ya, di badannya itu mengeluarkan cahaya, Pak. Di kakinya mengeluarkan cahaya, tengah perutnya mengeluarkan cahaya, di kepalanya mengeluarkan cahaya. Kalau kita berada di samping mayit, mayitnya ngeluarin cahaya, apa yang kita lakukan kira-kira? Mayit udah pakai pocong, udah pakai, ya lari mungkin kita ya. Yang lebih hebatnya lagi, mayit ini duduk. Ini mayit udah meninggal tapi bisa duduk, kan aneh. Kalau kita mungkin udah kabur semua kali ya. Tapi karena ini ulama, beliau pun tercengang, beliau takjub, subhanallah, ini mayit ngeluarin cahaya kemudian duduk. Maka dikatakan amma ta'rifuni katanya. Hal nazartum katanya. Tahukah apa yang kalian melihat apa, kata mayit ini? Hal nazartum. Maka dijawab sama syekh ini, kata ulama ini, "Na'am, nazarna an-nur." Kami telah melihat cahaya. Sambil tersenyum mayit ini. Tahukah kalian cahaya apa itu? Itulah cahaya surah As-Sajdah yang tidak pernah saya tinggalkan setiap habis maghrib. Masya Allah, ternyata Al-Quran itu menyelamatkan kita. Belum lain yang ada surah-surah yang lain di samping kiri kanan saya katanya. Ada surat Yasin, ada suratul Waqiah, ada suratul Muluk. Banyak sekali di Majmu' Syarif itu ada surat-surat pendek. Ada surat Ar-Rahman. Itu mereka siap menjaga saya di alam barzah. Habis ngomong begitu, mati lagi nih orang. Dan ini diceritakan bahwasanya rahasia dari Allah tentang Al-Quran. Jangan main-main dengan Al-Quran. Apa yang kita baca, kita akan mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama-ulama kita dulu luar biasa. Habis maghrib mereka jaga dengan qiraatul Quran, dengan baca ratibnya. Tapi zaman sekarang habis maghrib sinetron semua bagus-bagus. Ya, kita di rumah, kita diganggu oleh mereka. Tapi setidaknya ayo kita belajar, hidupkan di rumah kita Al-Quran. Rumah yang di dalamnya Al-Quran akan dipenuhi oleh malaikat-malaikat rahmat Allah. Rumah yang di dalamnya di dalam jarang dibacakan Al-Quran, yang datang bukan malaikat tapi syaitan waliyazubillahi ta'ala. Maka kalau kita berada di dalam rumah nggak enak, nggak betah, panas, gersang, jangan-jangan rumah tersebut jarang sekali dibacakan Al-Quran. Semoga kita termasuk penjaga Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang harus kita jaga agar jangan sampai kita celaka di dunia dan akhirat, agar kita selamat di dunia akhirat, yang ketiga adalah sedekah. Ini yang paling penting ya. Belajar sedekah tapi dengan ikhlas. Sedekah itu banyak, nggak mesti ngeluarkan uang. Ngajak orang pun sama. Tapi jangan ngalangin orang untuk sedekah. Dan jangan ngurusin orang lain. Jangan dikasih. Kenapa? Pasti dipakai mabok. Itu kan nggak boleh. Kita kan nggak tahu. Ini kadang-kadang orang mau sedekah kita halang-halangin. Saya kasih contoh nih. Kita kan nggak tahu kehidupan orang. Ada tukang beca. Tukang beca itu kan gajinya kecil. Cukup tapi untuk dia bisa menyekolahkan anaknya, sampai anaknya bisa jadi profesor. Itu banyak tukang beca. Karena dia mencari yang halal, hasilnya mungkin tidak sebesar orang-orang yang kerja di kantor, tapi dia giat sholat 5 waktu. Suatu ketika tukang beca ini sholat Jumat, pas kencleng masjid lewat, dia nyumbang. Nggak sedikit, 50.000. Bagi dia besar 50.000. Mungkin bagi orang-orang kaya, ya itu kecil. Bagi tukang becak besar. Kawannya sesama tukang becak melarang. Jangan katanya. Kamu itu rokok aja ngutang di warung. Kadang-kadang beli beras susah. Kenapa harus 50.000? Ini kan kita ini kan penyakit nih. Orang mau sedekah kita halang-halangin. Orang mau infak kita halang-halangin. Itu penyakit kita. Penyakit kita ini. Kata tukang becak, ini terserah saya mau masukin ke gaji. Oh jangan. Cari yang kecil aja, yang 5.000. Enggak, ditahan lagi. Jangan. Kata kawan ini maksudnya tujuan baik. Tapi caranya salah.
Akhirnya dimasukin sama dia. Apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 50.000 lenyap katanya. Emang kenapa? Kamu kan tukang becak, gaji kamu kecil, nggak nyampe 50.000 sehari. Kenapa harus nyumbang setiap Jumat 50.000? Apa jawaban dia? Ini 50.000 bukan duit saya, titipan tetangga. Loh, kan begitu akhirnya. Ini namanya kita suka ngurusin orang lain, padahal belum tentu. Artinya pelajaran yang kita ambil, gak usah ngurusin orang lain, urusin kita. Kapan kita sedekah? Begitu maksudnya. Jangan ngalangin orang-orang untuk berbuat baik. Karena sedekah ini kunci keselamatan kita. Makin banyak kita bersedekah, makin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya penutup, ya, bahwasanya selama kita hidup di dunia ini agar kita selamat, tentunya selamat di dunia dan akhirat, dan selamat di alam barzah. Yang keempat, banyak-banyak membaca tasbih. Ini yang paling penting. Tasbih itu paling banyak. Sebab tasbih ini bisa menyelamatkan kita. Bahkan dikatakan kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semua subhanallahil. Nah, tasbih ini penting. Kita banyak-banyak baca tasbih. Insyaallah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ya, kita ini siapa? Kita ini orang biasa, tapi mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim. Kita ini biasa, orang biasa, tapi mendapatkan salam dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Masya Allah, alangkah mulianya kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Katakan sama umatmu, surga ini tanahnya subur. Maka kalau ingin mendapatkan tanaman di surga, perbanyaklah bertasbih. Satu tasbih yang kita baca akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Makin banyak kita membaca tasbih, makin banyak kita punya tanah yang luas nanti di surga. Semoga kita mendapatkan tanah yang luas di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan 4 perkara ini kita jaga, dan kita berharap mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ingin berbicara yang panjang karena memang waktu kita singkat sampai Isya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya mendapatkan manfaat untuk diri saya dan untuk semuanya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.